أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan kita libur. Kita masih dalam suasana bulan Syawal, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga amalan saleh kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, ikhwatal Islam, kita akan membaca biografi seorang ulama besar, Imamul A'immah, imamnya para imam, Imamul Huffaz, imamnya para huffaz, para hafid-hafid, imam ahli hadis, imam ahlu sunnah wal jamaah. Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Semoga dengan kita membaca biografinya kita bisa mengambil pelajaran dan faedah, bisa mengambil uswah hasanah, suri teladan yang baik dari ulama besar ini yang namanya mendunia hingga sampai sekarang ini memenuhi dunia internet. Namanya mendunia dari mulai benua Arab, benua Afrika, benua Eropa sampai ke Asia. Orang yang belajar agama, belajar hadis Nabi pasti mengenal sosok imam ini. Orang muslim yang salat 5 waktu pasti mengenal sosok ini. Dia salah satu imam mazhab dari mazhab yang 4 yang terkenal, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin sekalian, termasuk pendiri mazhab Hanbali, di mana yang sering kita kenal ada 4 mazhab dalam fiqh atau dalam dunia fiqh Islam, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, ya, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Walaupun mazhab itu banyak, tapi yang kuat pengaruhnya dan buku-bukunya yang masih ada 4 mazhab ini. Imam Ahmad termasuk mazhab yang paling muda, yaitu mazhab Hanbali, di mana beliau belajar dari seorang murid besar Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Dia belajar tentang dasar ilmu fiqh, hukum-hukum fiqh. Kemudian juga dia belajar dengan Imam Malik, ya. Dia belajar hadis, maksudnya mendalami hadis-hadis Nabi. Imam Malik seorang ahli hadis di Madinah. Kemudian dia belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah
selama 4 tahun. Dari situlah kemudian Imam Ahmad ini, hadirin sekalian, belajar tentang usul fiqh. Tapi dia juga seorang ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa Daulah Abbasiyah yang waktu itu ibu kotanya di Baghdad. Baghdad saat itu pusat ilmu, pusat kebudayaan Daulah Abbasiyah. Banyak para ulama di sana, hadirin sekalian. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Ya, Imam Ahmad ini hidup dalam keluarga yang pas-pasan miskin. Ya, ayahnya seorang prajurit yang kemudian terbunuh di usia yang sangat muda, 30 tahun. Sehingga Imam Ahmad ini sudah menjadi yatim piatu atau yatim di saat usianya 3 tahun. Siapa yang mendidik Imam Ahmad ini? Ibunya, hadirin sekalian, Sofia binti Ma'mun. Ya, dia dididik oleh ibunya sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, ibuku mengajarku Quran sampai aku hafal Quran di saat usiaku 10 tahun. Ya, dialah mengajarku tentang sunnah. Sebelum subuh, ibuku ini membangunkan aku, memasakkan air hangat untukku, kemudian memakaikan baju, kemudian aku diantar menuju masjid, padahal masjid saat itu jauh dari rumahku, gelap. Kemudian aku disuruh sholat di sana berjamaah dan belajar dengan ulama-ulama di masjid itu. Imam Ahmad kemudian bercerita, ketika usiaku 16 tahun, aku disuruh oleh ibuku untuk pergi ke Baghdad. Ya, tentunya ibuku membekaliku. Kira-kira berapa bekal yang ibuku berikan kepadaku? Mungkin ribuan dinar atau dirham. Ternyata ibuku tidak mempunyai uang sepersen pun. Ibuku hanya membekali 10 ikat roti, ya, gandum dan roti kering dicampur dengan garam. Berangkatlah aku ke Baghdad. Ketika bekalku habis, aku mencari suatu desa. Di sana mereka memanen. Di situ aku bekerja selama 3 hari. Kemudian aku mendapatkan ongkos untuk meneruskan perjalanan. Sampailah aku di Baghdad. Imam Ahmad belajar dengan para ulama di Baghdad, hadirin sekalian. Ya, seperti kebiasaan para ulama, biasa mereka bersafar li talabul ilmi, untuk mencari ilmu, termasuk Imam Ahmad. Dia belajar di Baghdad, kemudian pergi ke Mekah, pergi ke Yaman, ya, pergi ke Suriah, ke negeri-negeri yang lainnya, sehingga dia mendapatkan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan dia orang yang cerdas, kuat hafalannya. Dia hafal ratusan ribu hadis, bahkan para ulama mengatakan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Dan dia menulis sekitar 40.000 hadis dalam kitab Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad. Inilah kitab musnad yang paling terbesar di dunia, yang berisi tentang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Hadirin sekalian, 40,000 hadis. Dia tulis dengan tangannya dan juga hafalannya. Ya, bertahun-tahun dia menulis itu. Sekarang sudah dicetak buku ini, Al-Musnad. Masalahnya siapa yang membacanya? Ya, dicetak dengan terbitan yang luks. Masalahnya siapa yang membacanya? Orang sekarang lemah untuk membaca buku-buku hadis, hadirin sekalian. Ya. Nah, itulah Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dia menjadi tokoh yang berpengaruh, tokoh yang karismatik. Ya, hidupnya sederhana, zuhud. Ya, pernah dia masuk pasar, hadirin sekalian, beli seikat kayu bakar, diapitkan di pinggangnya begitu. Orang-orang melihat Imam Ahmad, maka yang punya toko meninggalkan tokonya, yang berdagang meninggalkan dagangannya, untuk memberikan salam kepada Imam Ahmad, untuk membantu Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Ya, biarkan aku ini seperti ini, jangan temui aku lagi.
Kalau enggak, aku akan pergi ke suatu tempat yang kalian tidak akan menemui aku lagi. Ya, inilah zuhudnya Imam Ahmad, hadirin sekalian. Ya, dalam hal ibadah dia orang yang ahli ibadah, bodinya itu tinggi, kurus, coklat kulitnya. Ya, dia seorang yang ahli ibadah. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir. Begitu juga dalam kitab Tadhkiratul Huffaz dan Syiar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Dhahabi. Begitu juga ditulis oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, ditulis juga oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Mereka sepakat bahwasanya Imam Ahmad ini selain salat wajib, dia salat 300 rakaat dalam sehari. Sunnah 300 rakaat sunnah selain salat apa? Wajib. Ya, kenapa dia melakukan ini? Dia ingat ya, dalam hadis Nabi, orang yang tidaklah orang itu sujud karena Allah kecuali diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh banyak sujud. Ya, kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita dimuliakan oleh Allah, disuruh banyak sujud, disuruh banyak salat. Maka Imam Ahmad salat selain salat wajib fi kulli yawm 300 rakaat, yaitu 300 apa? Rakaat. Ya, itu Imam Ahmad rahimahullah taala, hadirin sekalian. Ya, dan dia terkenal waktu itu. Bahkan dia berguru sama Imam Syafi'i selama 4 tahun. Imam Syafi'i tidak hanya mengajarkan fiqh, tapi mengajarkan usul fiqh. Dia berguru sama Imam Syafi'i di Mekah. Imam Syafi'i juga mengunjungi dia ketika dia di Baghdad. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, tidaklah aku meninggalkan kota Baghdad yang penduduknya sudah jutaan, ya, orang yang paling alim, orang yang paling wara, orang yang paling zuhud, orang yang paling mengenal tentang perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah, orang yang paling aku cintai kecuali Ahmad bin Hanbal. Ya, tidaklah aku meninggalkan kota Baghdad. Ya, aku dapatkan orang yang paling alim, paling wara, paling zuhud, ya, paling mengenal larangan Allah kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ini rekomendasinya Imam Syafi'i rahimahullah, hadirin sekalian. Bahkan Imam Syafi'i sebagai gurunya dia tawadhu juga. Dia mengatakan, ya Ahmad, jika kamu mendapatkan hadis Rasulullah yang belum pernah aku dapatkan, kabarkan kepadaku. Karena engkau lebih banyak hadis daripada aku. Nah, inilah hadirin sekalian, Imam Syafi'i ya sungguh menaruh respek yang kuat, yang besar pada Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu juga sangat menghormati gurunya Imam Syafi'i. Ya, sangat menghormati gurunya Imam Syafi'i, bahkan tiap hari dia mendoakan gurunya ini. Sampai anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah bertanya, wahai Aba, kenapa engkau sebut orang ini? Imam Syafi'i dalam setiap doamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadza rajul kasyamsi lid-dunya. Ini imam, ini orang bukan orang biasa, wahai bunai, wahai anakku, ini orang seperti matahari menyinari dunia. Nah, inilah ucapannya Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, begitu juga pujian ulama kepada Imam Ahmad banyak sekali. Yahya Al-Madini mengatakan, seandainya Imam Ahmad ada di kalangan Bani Israel, maka dia akan diangkat sebagai nabi. Ya, seandainya Imam Ahmad berada di kalangan Bani Israel, maka dia akan diangkat sebagai nabi. Ya. Begitu juga Yahya bin Ma'in mengatakan, aku tidak bisa hidup seperti dia walaupun 3 hari. Dia ini orang yang luar biasa. Majelisnya majelis akhirat. Tidak pernah ku dengar halaqah ilmunya, dan dia mempunyai murid yang banyak sekali. Majelis ilmunya berbicara masalah dunia. Ya, semua majelis ilmunya masalah akhirat. Hadirin sekalian, inilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, tentunya sebagai seorang ulama besar tidak luput daripada cobaan. Ya, dia diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan yang luar biasa. Dia hidup di Daulah Abbasiyah waktu itu yang memerintah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Di mana pada waktu era Al-Ma'mun ini, hadirin sekalian,
kitab-kitab filsafat Yunani, filsafat Persia, filsafat India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dimasukkan ke negeri-negeri Arab, ke negeri-negeri Islam, sehingga begitu banyak masyarakat terpengaruh dengan ilmu filsafat, sehingga muncullah berbagai bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah, ya, sampai tokoh-tokoh Bani Abbasiyah, ulama-ulama yang terpengaruh. Di antaranya Ibnu Abi Duat, dialah yang memprovokasi khalifah untuk menetapkan mazhab daulah, bahwasanya mazhab daulah Mu'tazilah. Ya. Di situ muncul apa? Firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah adalah firqah ahli bid'ah, firqah dhalalah, hadirin sekalian, yang dibangun dengan rasio, murni rasio akal. Apa saja yang tidak sesuai dengan akal, walaupun wahyu, ditolak. Yaitu ciri khas daripada Mu'tazilah. Ya, sehingga waktu itu Khalifah Ma'mun terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah ini. Termasuk di antara pendapatnya Mu'tazilah adalah bi khalqil Quran. Meyakini bahwa Quran ini makhluk, bukan kalamullah. Makhluk Quran ini. Kalau sudah makhluk berarti ada sesuatu yang salah. Ya bisa jadi salah. Kalau Quran adalah kalamullah, ja'a min indillah, la ya'tihi batil min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali. Quran kalamullah, tidak ada kebatilan. Dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri, tidak ada kebatilan. Ja'a min indillah, kalamullah al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, dan itu luar biasa keras sekali dalam berpendapat seperti ini Khalifah Ma'mun, sehingga memerintahkan siapapun, terutama tokoh-tokoh, ulama-ulama yang tidak sepaham harus dibunuh atau dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang sangat keras sekali. Ya. Sehingga diberlakukanlah waktu itu pendapat ini wajib. Ya, tidak semua ulama, hadirin sekalian, menentang, takut mereka. Ada yang mereka pura-pura menentang, dibunuh. 1000 ulama dibunuh saat itu. Ribuan dipenjara, termasuk yang dipenjara Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad inilah kelihatan yang paling mencolok menentang pendapat ini. Ya, dia tidak setuju yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah. Ya, sehingga dipanggil oleh Ma'mun, diajak debat, dikerahkan ulama-ulama, tapi Imam Ahmad bisa mematahkan pendapat-pendapat mereka. Artinya Imam Ahmad dipenjara, disiksa dengan siksa yang sangat keras sekali. Ya, kalau seandainya kata para ulama, itu siksaan, pukulan itu dipukulkan ke gajah mungkin mati. Ya, Imam Ahmad dipukul 160 kali sampai pingsan. Anu lagi pingsan, ya, bangun lagi pingsan, seperti itu. Itu yang dialami Imam Ahmad. Tetap dia konsisten. Ya, dia tidak mengikuti pendapat negara yang batil, hadirin sekalian. Dan begitulah memang ulama rabbani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna minhum a'immah. Kami jadikan dari mereka itu a'immah, para imam-imam ulama, yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Mereka berdakwah dengan Quran dan hadis. Begitulah Imam Ahmad. Dia menjawab 60.000 masalah dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya, dia menjawab dengan qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran wa Sunnah. Dan begitulah seharusnya ilmu itu adalah kalam Allah wa kalam Rasul. Sedangkan Mu'tazilah bukan dari Quran, bukan dari Rasul, dari filsafat. Filsafat bukan dari bagian daripada Islam, hadirin sekalian. Ya, seorang boleh belajar filsafat dalam hal kedokteran misalnya, silahkan. Tapi masalah agama berat, bahaya. Ya, karena dia akan menolak hal-hal yang gaib. Filsafat ini banyak orang gila. Ya, setelah belajar filsafat, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui wahyu. Bahkan pendapat Mu'tazilah ini adalah banyak menghilangkan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah Imam Ahmad tegar seperti gunung, hadirin sekalian.
umurnya Khalifah Ma'mun tidak panjang, mati dia. Karena dia terlalu berbuat zalim. Sehingga Imam Ahmad berdoa. Dia tidak menyuruh untuk memberontak. Imam Ahmad di penjara tidak menyuruh untuk memberontak orang. Para rakyat bersama dia. Ya, dia hanya berdoa, ya Allah, jangan engkau lamahkan orang yang zalim. Langsung tengah malam jerit mati. Siapa namanya? Ma'mun ini. Kena doanya Imam Ahmad. Ganti berikutnya anaknya Mu'tasim. Mu'tasim sama juga, hadirin sekalian, memperlakukan mazhab Mu'tazilah. Bahkan di penjara lagi Imam Ahmad. Disiksa, temannya banyak yang mati. Imam Ahmad kuat. Mu'tasim berusaha untuk memberikan makanan, ya diberikan ke penjara, ditolak Imam Ahmad. Terus dari mana dia bawa makanan? Dia ada gandum gitu, tepung gandum, disembunyikan, di situ dia makan, dikasih air makan. Dari situ, dia tidak mau makan dari penjara. Ya, itulah Imam Ahmad luar biasa. Tapi dia tidak mau menyuruh memberontak. Berontak tidak. Ya, disuruh tetap rakyat bersatu bersama khalifah, disuruh sabar, jangan memberontak. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beda dengan akidah kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain terkadang tidak sabar menghadapi pemerintah yang zalim, sehingga harus dijatuhkan. Akhirnya apa? Ketika menjatuhkan, dijatuhkan juga dia. Dan begitulah dalam sejarah, ketika seorang menjatuhkan pemimpin, dia akan dijatuhkan. Seperti itu. Imam Ahmad tidaklah seperti itu. Mengingat dengan hadis Nabi SAW, kalau ada pemimpin yang zalim, disuruh sabar. Terus beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan mengikuti yang mungkar. Menasihati, ya, dan bersabar. Jika mereka berbuat zalim, disuruh sabar, disuruh berdoa sampai Allah mengganti pemimpin itu. Ya, karena pemberontakan itu mengakibatkan keburukan demi keburukan. Dan itu yang terjadi di dunia Islam saat ini, hadirin sekalian. Kecuali dengan cara-cara yang syar'i. Ya, pergantian pemimpin yang disepakati bersama. Seperti itu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal tambah disakiti oleh Mu'tasim. Ya, subhanallah, Mu'tasim mati juga akhirnya. Imam Ahmad umurnya masih panjang. Maka digantilah anaknya yang bernama Al-Wasiq billah. Al-Wasiq sama juga. Cuma Al-Wasiq ini mending dikeluarkan Imam Ahmad, tapi tidak boleh keluar di rumahnya. Imam Ahmad di rumah 4 tahun, 5 tahun, tidak bisa sholat jamaah. Dia menyembunyikan diri. Ya, setelah dia dipukuli, ya, dipenjara, ya, dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika Al-Wasiq mati, ganti khalifah berikutnya namanya Mutawakkil 'ala Allah. Al-Mutawakkil 'ala Allah inilah yang membebaskan Imam Ahmad. Ya, 3 tahun masa pemerintahnya dia tetap masih Mu'tazilah, tapi setelah itu dicabut mazhab Mu'tazilah, dia berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dan diangkat Imam Ahmad boleh mengajar lagi, boleh berdakwah lagi, hadirin sekalian, oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Ya. Dan bersinarlah bendera Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, inilah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sempat diberikan banyak hadiah oleh Mutawakkil. Bahkan Al-Mutawakkil membawa 8 kantong emas, dirham, hadiah-hadiah yang dibawa oleh menteri, oleh pengawal-pengawal dibawa ke rumahnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan, demi Allah, wallahi tidak ada satupun yang masuk dalam rumahku, itu hadiah-hadiah. Ini ujian lebih berat daripada aku di penjara. Ya, inilah ulama Rabbani, hadirin sekalian, yang jauh dari pengaruh otoritas pemerintah, agar bisa berdakwah, bisa berpendapat dengan bebas. Beda dengan ulama yang dikasih uang kemudian menerima, sudah bisa apa-apa sudah. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini, hadirin sekalian. Nah, kita harus meniru banyak tentang pribadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sampai kemudian tidak lama dia sakit 9 hari, hadirin sekalian. Orang-orang, ya, ketika dia sakit ingin mengunjungi, pejabat mengunjungi, tolak sama Imam Ahmad. Ya, wallahi tidak boleh mengunjungi aku, rumahku ini, kecuali kerabatku dan orang-orang miskin. Orang-orang apa? Miskin.
Datang orang-orang miskin dinasihati. Ya, kalian harus sabar, makanlah sekedarnya. Ya, hendaklah kalian sederhana sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad begitulah seorang yang zuhud, sehingga dia punya kitab namanya Kitabuz Zuhud. Dia itu penghasilannya cuma 16 dirham. 16 apa? Dirham sedikit. Tapi Imam Ahmad dikatakan, apa kamu cukup? Atau kita tambah? Tak, ini cukup. Kata anak-anaknya, belum cukup abah, ini sedikit. Maka dinasihati oleh Imam Ahmad, wahai anak-anakku, makanlah sekedarnya. Kita hidup di dunia ini sementara. Suatu hari kita akan menghadap Allah, mati, selesai. Ya, zuhudnya luar biasa. Hadirin Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga dia tidak menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh para pejabat, ya, para politikus, sehingga dia bebas berfatwa. Kemudian ketika dia meninggal dunia, baru kemudian orang Baghdad ini kehilangan. Khalifah Al-Mutawakkil Billah memerintahkan seluruh rakyat untuk takziah, sehingga semuanya keluar. Bahkan musuh-musuhnya mau nggak mau keluar. Musuh-musuh dari kalangan ahli bid'ah, yang memusuhi dia, beberapa orang mau nggak mau keluar karena semua orang keluar. Ya, mengiringi jenazahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, barak-barak militer dibuka untuk mengamankan perjalanan jenazah menuju pemakamannya. Mulai pagi, tidak bisa sampai ke pemakaman kecuali setelah asar, sore. Ya, bayangkan lautan manusia silih berganti mengiringi jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, waktu itu negara mungkin tidak seperti sekarang, tapi banyak sekali. Ada yang mengatakan 2 juta yang mengiringi jenazah Imam Ahmad. Makanya dia menantang musuh-musuhnya. Dia mengatakan, bainana wa bainakum yaumal janaiz. Ingat, antara kami, antara saya dengan kalian, lihat nanti ketika jadi jenazah. Diancam begitu. Musuh-musuh dengan ahli bid'ah yang memfitnah hadirin sekalian. Tapi dia punya akhlak yang baik, akhlak yang santun, tawadhu hadirin sekalian. Dia sebelum meninggal dunia berdoa kepada Allah. Dia selalu berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang menzalimiku. Ampunilah orang yang menyiksaku. Ampunilah orang yang memenjarakanku. Kecuali ahli bid'ah, jangan ampuni mereka. Dia mengatakan begitu. Kecuali apa? Ahli bid'ah dan yang merusak agamamu, jangan ampuni mereka. Ya, kalau tentang diriku mereka menyakiti aku, memukulku, menyiksaku, ampuni. Aku maafkan. Kecuali ahli bid'ah, karena mereka merusak agamamu. Ini benci Imam Ahmad sama ahli bid'ah, hadirin sekalian. Ya, jadi jenazahnya diikuti oleh banyak orang. Pada hari kematian dia, orang-orang Yahudi, orang Nasrani libur aktivitas. Ya, orang-orang Nasrani, orang Yahudi semuanya libur. Semua menyaksikan iring-iringan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya para ulama seperti Abu Dawud yang lainnya, Allah mempertahankan Islam dari kerusakan dengan 2 orang. Hampir Islam ini habis, hadirin sekalian. Kecuali Allah munculkan 2 orang, 2 tokoh. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yaumur Riddah, ketika Rasulullah wafat, banyak orang Arab berubah. Ya, tinggal 3 tempat saja. Mekah, Madinah, dan Taif. Yang lainnya banyak berubah. Banyak yang murtad. Ya, banyak yang mengikuti nabi-nabi palsu. Ya, hampir hancur waktu itu. Allah munculkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Dia tegar. Dia mengatakan, wallahi, ya, aku akan perangi mereka. Orang-orang yang biasanya bayar zakat, tidak bayar zakat. Mereka meyakini bahwasanya menunaikan zakat itu hanya ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah meninggal tidak ada zakat. Kata Abu Bakar, wallahi saya perangi kalian. Ya, walaupun kalian dulu mengasih di zaman Nabi seutas tali, diumpamakan begitu. Pada zamanku enggak tertulis, namanya tertulis kamu. Saya perangi kamu. Umar berkata, ya Abu Bakar, engkau perangi mereka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, iya aku akan perangi. Umar setegas itu, masih kalah tegas dengan siapa? Abu Bakar, aku akan perangi. Karena zakat hakul mal. Aku akan perangi mereka. Diperangi habis orang-orang murtad, diberantas nabi-nabi palsu.
Orang-orang nggak bayar zakat dikasih tobat 3 hari, nggak bayar zakat, pancung kepalanya. Hadirin sekalian. Selesai fitnah dalam 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan fitnah dalam apa? 2 tahun, setahun setengah. Ya, kemudian yang kedua adalah Allah menyelamatkan Islam dari kesesatan dengan dimunculkan Imam Ahmad fi yaumil mihnah. Fi yaumil mihnah, di hari cobaan yang sangat berat sekali. Hampir umat Islam habis saat itu. Keyakinan Mu'tazilah filsafat. Mu'tazilah inilah hadirin sekalian yang menelurkan sekarang ini, yang melahirkan apa? Liberalisme, pluralisme, sekularisme dari Mu'tazilah. Dari paham apa? Mu'tazilah. Yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, disamakan agama menyembah setan dengan menyembah Allah itu sama. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Itu aliran Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah. Mereka memahami agama hanya dengan murni apa? Akal. Maka disuruh Imam Ahmad tegak, hadirin sekalian. Walaupun seorang diri, ya badannya remuk, sering digebuki di penjara. Ya, tapi dia jiwanya kuat. Dia mati tapi ilmunya tidak mati. Zuhudnya, tawadhu'nya. Dia kalau berbicara ilmu bagikan lautan ilmu. Kenapa tidak kita katakan lautan ilmu? Ya, Allah bisa saja ngasih orang ilmu banyak kepada orang yang bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan kasih ilmu yang banyak kepadamu. Diajar langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Allah berkata kepada nabinya apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad ucapkan, mintalah apa? Rabbi zidni ilma. Berikan aku tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Rabbi zidna ilma wa malan wa jahan wa la. Bas Rabbi zidni ilma. Nabi disuruh oleh Allah untuk minta ilmu, tambahan ilmu, bukan harta. Hadirin sekalian, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah juga berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Fahamnaha Sulaiman." Kami berikan kefahaman kepada siapa? Sulaiman. Jadi kefahaman ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau Allah belum kasih faham, tak faham. Begitu juga Allah mengatakan kepada Khidir apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ilmu laduni, khusus Khidir. Ya, itulah kalau Allah kehendaki, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan pahamkan orang itu terhadap masalah agama. Kalau Allah inginkan, tapi harus diselingi dengan takwa, tawadhu, tidak boleh sombong. Ya, seperti Imam Ahmad, orang yang tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang itu tawadhu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ketika orang berilmu sombong, dia akan dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seharusnya. Hadirin sekalian, orang yang punya ilmu itu sombong. Kita ini punya ilmu sedikit, disuruh tawadhu. Ya, Imam Ahmad ketika banyak orang mengerumuni dia mengatakan, mulai hari ini jangan temui saya lagi. Ya, tidak seperti ini seharusnya. Ya, atau saya akan menghilang di mana kalian tidak akan bisa menemui saya lagi. Dia disuruh jadi hakim. Imam Syafi'i memberikan rekomendasi kepada khalifah, ya khalifah, jadikan dia sebagai hakim. Imam Ahmad menolak, tidak. Tidak mau dia. Minta jabatan tidak mau. Hadirin sekalian. Inilah sifat ulama sejati sekelas Imam Ahmad, dan dia punya banyak buku, di antaranya Usulus Sunnah, Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, luar biasa sekali. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan belajar tentang tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar, memberikan kepada kita sudut toladan yang baik dalam hal ketakwaan, istiqamah. Hadirin sekalian, dalam hal akhirat, ya ini penting sekali bagi kita dengan mendengarkan banyak kisah-kisah para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.